دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati, yang sangat saya cinta sayangi, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin wan nahdiyat. Sekarang ini telah diketahui dengan jelas, telah diketahui dengan terang benderang, dan juga disepakati oleh seluruh umat, baik dari kalangan Azwajah maupun dari kalangan Wahabi. Hasil penelitian dan riset yang ketat oleh umat, ternyata bahwasannya para YouTuber Wahabi, para konten kreator Wahabi itu orangnya bodoh-bodoh, orangnya tidak paham agama, awam agama, tidak mengerti bahasa Arab, tidak bisa membaca kitab turos ulama salaf. Akan tetapi mereka nikat memberanikan diri berbicara tentang agama, nikat berdakwah, nikat berbicara tentang hukum Allah, berbicara tentang sesuatu yang besar, syai'un azim, seperti tentang akidah, tentang tauhid, dengan tanpa ilmu. Bahkan mereka nikat mengkritisi, memfitnah, menghina, meremehkan para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama kekinian. Kalau seandainya kita bertanya, apa sih sebabnya, apa maksud dan tujuan mereka melakukan hal-hal yang sekonyol itu, maka hal tersebut dijawab oleh ustadz junjungan mereka sendiri atau oleh teman sesama Wahabinya sendiri, yaitu bahwa maksud dan tujuan utama mereka di dalam membuat konten seperti itu adalah untuk monetisasi, untuk AdSense, untuk meraup dan menggapai cuan sebesar dan sebanyak mungkin. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian, apakah mereka itu tidak mendapatkan teguran, peringatan, ataupun nasihat bahwasannya perbuatannya itu adalah sesuatu yang salah, sesat, menyesatkan, membodohi umat? Peringatan ataupun nasihat datang bertubi-tubi pada mereka, mulai dari eksternal maupun internal, dari kalangan Azwajah maupun kalangan Wahabi. Akan tetapi mereka tidak peduli, sudah menutup diri dan menutup hati. Kata Ustadz Wahabi, berat hati untuk meninggalkan cuan. Banyak muncul di zaman sekarang ya ustadz-ustadz yang sebenarnya mereka ini nggak punya kapasitas keilmuan, namun tampil di media sosial membicarakan tentang perkara-perkara agama, bahkan membicarakan tentang perkara-perkara keumatan, yang seharusnya hanya para ulama yang berhak untuk berbicara tentang masalah-masalah tersebut. Dikatakan siapa Ruwaibidah, maka kata Nabi SAW, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah, yaitu orang-orang yang bodoh namun lancang berbicara dalam perkara-perkara yang besar, dalam perkara-perkara umat. Harusnya kalau orang awam, ya orang yang nggak punya kapasitas keilmuan, maka dia itu sifatnya hanya yanqul aqwalal ulama, hanya menukil ucapan orang-orang alim kemudian untuk disampaikan, bukan dia kemudian tampil mendadak menjadi ustadz ya, bikin konten membicarakan tentang hal ini dan itu. Dan itu banyak bermunculan. Siapa ustadz juga bukan, pakar dalam masalah-masalah tersebut juga bukan, langsung speak up. Maka hati-hati dengan munculnya orang-orang seperti ini ya. Yang diinginkan sama dia apa? Ya followers. Kelihatan dari video-videonya hanya untuk meraih followers, hanya untuk meraih AdSense dan seterusnya. Ya, maka selayaknya orang mengetahui kapasitas dirinya. Kenapa kau nggak menukil ucapan para ulama, ucapan para asatidzah? Ketika kau ingin membuat suatu konten, nggak dilarang. Ya, buat suatu konten, tapi cukup menukil ucapan para asatidzah atau ucapan para ulama. Tampilkan potongan-potongan ceramah mereka misalnya. Nggak perlu kau yang kemudian tampil. Ya, kalau memang niatnya untuk berdakwah. Ya, ini yang perlu diperhatikan, karena orang-orang semacam ini ngerusak dakwah salafiyah, mengatasnamakan dakwah salaf namun merusak dakwah as-salafiyah. Dan nggak perlu di follow, nggak perlu di subscribe, yang bahkan nggak perlu diundang orang-orang seperti ini biar tenggelam dalam kejahilannya. Suruh dia belajar kembali agama ini, jangan gesusu tampil di depan publik. Belajar, orang yang nggak memiliki ilmu belajar.
Nggak bisa bahasa Arab, belajar. Ya, jangan langsung ke susu, tampil. Nabi Muhammad layaknya zombie. Nabi Muhammad layaknya zombie. Nabi Muhammad layaknya zombie gitu. Bangkit dari kematian. Jenazahnya Nabi Muhammad bangkit dari kubur dan menuju kepada guru sekumpul dan Aina Allah ketika Nabi bertanya kepada budak itu, fis sama, di atas langit. Siapa yang ngomong? Bukan Erik Prasmas. Kemudian yang ketiga, dia sudah betul-betul tidak berbicara dalam satu bidang ilmu kecuali kalau dia sudah faham, sudah mumpuni, sudah punya ilmu. Maka jangan berani tampil sebelum ilmumu cukup. Betul. Kemudian dia sudah punya guru, dia sudah duduk bersama ulama, dia sudah belajar, di apa yang dia sampaikan dia sudah pelajari dan dia sudah faham, duduk di hadapan para ulama. Kebodohan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, wal iyadzubillah. Dan sangat disayangkan, kebodohan ini banyak menghinggapi dai-dai di masa sekarang ini. Hanya bermodalkan retorika yang indah, ya, bermodalkan tutur kata yang bagus, bermodalkan ya konten yang dikemas dengan api, sudah bisa berceramah, sudah bisa berdakwah. Ya, karena kontennya bagus, dikemas dengan konten yang bagus, sehingga menarik netizen, menarik kaum muslimin. Dari lihat di YouTube kajian-kajian salafi ya, Ustaz-Ustaz salafi, setelah itu saya lihat juga di website-websitenya, justru saya menemukan hal yang sangat luar biasa. Mereka, orang-orang salafi itu sangat ketat sekali terhadap amalia-amalia, tidak mau melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudu. Itu adalah wajah dan tangan sampai siku, sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Tidak cukup sampai di situ ya, tidak cukup hanya sekedar melihat di YouTube dan di website-websitenya saja. Saya semakin penasaran, saya datang di kajiannya, sholat berjamaah bersama orang-orang salafi, hingga sampai akhirnya saya menemukan satu kesimpulan. Ternyata misi terbesarnya orang-orang salafi itu satu, yaitu menegakkan tauhid. Itu misinya, begitu mulia sekali misinya kan. Padahal nggak memiliki ilmu. Ya, hanya sebatas konten kreator. Ini pernah kita singgung. Banyak di antara konten kreator yang berdakwah tanpa ilmu. Ini ngerusak dakwah. Siapa Anda itu? Berasal dari mana Anda? Tiba-tiba nongol, tiba-tiba jadi tokoh, tiba-tiba jadi pejabat. Dari mana asal Anda? Oh, Gus. Kok bisa Anda dipanggil Gus? Anak kiai bukan? Ulama sampah. Yang cocok untuk dijulukan kepada Miftah ini adalah ulama sampah. Ini ajaran Ustaz Wahabi, bos ya. Karena Hebra sudah mengakui bahwasanya setiap statementnya itu mendapat persetujuan dulu dari para ustadznya atau timnya. Berarti ini memang fix ajarannya, ya. Berarti outputnya seperti ini. Outputnya seperti itu. Apa bedanya terus Anda dengan Gus Miftah kalau kayak gitu, bos ya? Sama aja. Lebih parah lagi. Kalau dihitung-hitung, ya lebih positif Gus Miftah. Iya. Kita banyak kebaikannya, banyak menobatkan orang, ya kan, banyak mengislamkan orang. Nah ini spesies satu ini apa? Hanya sebatas konten kreator yang berdakwah tanpa ilmu. Ini ngerusak dakwah. Apalagi kalau kita lihat tujuan mereka bukan untuk menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada akidah, enggak. Tujuan mereka hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan, memperoleh cuan dari konten-kontennya itu. Wah, isu dimaksud tidak benar adanya. Sekali lagi, kami ingin sampaikan bahwa isu dimaksud penetapan, pengangkatan, pelantikan, apapun diksinya terkait staf sus itu tidaklah benar adanya. Oke, ini sudah klarifikasi dari Ustaz Hidayat, bahwasanya beliau tidak dilantik menjadi staf khusus presiden, tidak. Dan jika pun jadi, maka Heri Pras akan pindah haluan, mungkin akan menghujat Ustaz Hidayat, bos ya, akan diorek lagi. Masa kayak gini jadi mengartikan suara pemusik, tapi mereka suruh terjun juga nggak mau. Oh enggak, kami nggak berpolitik. Tapi gini, ya aneh kan ya.
Ngeritik tapi suruh maju nggak mau itu loh. Ini mereka tuh spesies kayak gitu. Ada. Ya kan? Soalnya mereka tahu kalau mereka sudah masuk ke politik maka juga akan dicari-cari bos busuknya bos oleh orang-orang kerja. Mereka nggak mau risiko, mereka ingin terlihat bersih gitu bos. Ingin nggak dihujat, ingin nggak dikritik. Mereka tahu. Coba kalau kalian menghujat kayak gini, silakan tampilkan tokoh dari Wahabi kalian. Ayo naikkan ke politik. Mana? Ayo silakan. Bikin partai nggak mau, ya kan? Nggak boleh hizbi katanya, ya kan? Tapi kayak gini kelakuannya, katanya taat pemerintah walau pemerintahnya dolim. Tapi ketika ada Gus Miftah kayak gini, nggak terima, ya kan? Aneh mereka itu teman-temannya. Mereka tuh bermain kayak gurita, bermain di 10 kaki. Gak tau lah, kan saya nggak pernah ngitung kakinya gurita ya teman-teman ya. Nasihat untuk Mas Heri Pras dan juga konten kreator Salafi yang lain yang mengatasnamakan Salafi yang menanggapi kasus Gus Miftah itu dengan menyerang personal dan juga ikut campur dalam urusan politik. Belum lama kemarin ada seorang tokoh agama sekaligus utusan presiden. Ia menghina penjual es teh. Kejadian itu menyebabkan banyak orang udahlah, ya. Ngapain kita ributin ini terus? Udahlah. Ya. Oke, pertanyaannya. Oke, bolehkah ikut mencela? Jangan, ya udah. Kita nggak mau bilang halal haram ya, cuman hindari udah. Dikhawatirkan ternyata dia memang di mata syariat terhitung perpanjangan tangan penguasa yang nggak boleh kita mencela-celanya, ya. Itu satu. Yang kedua, Muslim, dia tergelincir di dalam sebuah sikap dan toh sikapnya adalah sikap yang sifatnya teknis demikian. Kayak kurang kerjaan. Kurang kerjaan kita ngebahas-bahas begituan, ngerame-ramein begituan, ini kayak kurang kerjaan. Udah doakan hidayah, udah doakan hidayah. Kalian pun, maksudnya mereka yang mencelaknya pun belum tentu lebih baik dari orang yang dicela ini loh. Belum tentu lebih baik. Cuman bedanya yang itu ketahuan dan ketangkep aja dan naik viral di medsos. Lu enggak. Bedanya itu doang. Bedanya itu, belum tentu ente lebih baik daripada mereka belum. Di dalam perangai belum tentu kalian lebih baik daripada mereka. Kebenaran aja dia ketangkep sama kamera. Yang mencela-celanya itu mereka tuh dan ngabisin dia belum tentu lebih baik juga sebenarnya. Lagi nggak suwe aja, belum suwe aja tadi. Dan kalau dia udah beristighfar, dia bertaubat dari kelakuannya, dan kemudian kita masih mencela-celanya, takutnya juga kita terkena ancaman hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa yang mencela-cela saudaranya karena dosa yang telah dia perbuat dan dia telah bertaubat darinya, beristighfar darinya, barang siapa yang mencela-cela saudaranya karena dosa yang dia telah perbuat, lam yamut hatta yaf'alaha, maka dia tak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Ya, awas. Siapa Anda itu? Berasal dari mana Anda? Tiba-tiba nongol, tiba-tiba jadi tokoh, tiba-tiba jadi pejabat. Dari mana asal Anda? Oh, Gus. Kok bisa Anda dipanggil Gus? Anak kiai bukan? Ulama sampah. Yang cocok untuk dijulukan kepada Miftah ini adalah ulama sampah. Si Heri Pras ini adalah sang provokator ya. Dia pengen membenturkan satu ulama dengan ulama lain. Heri Pras ini suka mencari kesalahan orang lain ya. Bahkan yang itu sebenarnya tidak salah dibikin salah videonya. Jadi dia ini menggiring kita supaya kita itu membenci kemudian beralih untuk mengikuti kajian-kajian ustadz mereka yang terindikasi paham-paham Wahabi lah, seperti itu teman-teman. Orang yang bodoh namun berbicara tentang masalah-masalah yang besar, masalah-masalah keumatan. Ya, padahal dia nggak punya kapasitas di situ, nggak mau nunggu ulama, nggak mau nunggu ahli ilmu, langsung dikomentari, langsung digoreng, langsung dipublish sama dia. Dan betapa banyaknya manusia-manusia model seperti itu di zaman kita sekarang. Apalagi sebagian hanya sekedar untuk kejar setoran, karena harus ngonten. Ya, selebgram. Ya, mereka sukanya mengambil hal-hal yang viral supaya apa? Banyak viewersnya, banyak yang nonton, banyak yang nge-likes. Ya, kalau banyak yang nonton, banyak yang nge-likes, maka banyak yang endorse. Nah, itu sudah bukan rahasia umum lagi. Lembut kapas dan dakwah sehalus sutra pun terasa menyakitkan bagi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Anda mau cari referensi dari kitab kuning satu kontainer sekalipun yang Anda baca, tidak akan menemukan ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah dan para sahabat berzikir dan bersalawat dengan cara joget-joget. Sampai tadi kita bisa lihat videonya itu kan, selalu alaih.
Ya, ini mau komentar apa saya ya, lihat video kayak gini. Ya, saya rasa semua sudah jelas lah ya. Sekarang itu kita tidak bisa menutup-nutupi suatu hal karena dari lihat di YouTube kajian-kajian salafi ya, Ustaz-Ustaz salafi. Setelah itu saya lihat juga di website-websitenya, justru saya menemukan hal yang sangat luar biasa. Mereka orang-orang salafi itu sangat ketat sekali. Saya datang di kajiannya, sholat berjamaah bersama orang-orang salafi. Ya sudah bisa dipastikan orang-orang demikian yang dicari cuman apa? Yang dicari cuman fulus. Ya nggak peduli bagaimana akidah umat, nggak peduli bagaimana keyakinannya umat, nggak urusan dia. Yang penting itu tadi, dia mendapatkan keuntungan, waliyadzubillah. Ya sayangnya berbaju salaf, ya berbaju salafi. Nah, kalau bukan berbaju salafi ya terserah dia, cuman dia mengatasnamakan dakwah salafiyah. Kita madhabnya Wahabiyah, jangan ikuti yang lain.